Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan bagikan 3 resep menu masakan yang simple, praktis, dan enak banget. Ini cocok sekali untuk menu buka atau sahur kalian di rumah ya teman-teman. Untuk cara bikinnya, silahkan tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Ya kan bahan-bahannya ini aku udah siapkan kubis. Ini kubisnya aku gunakan kira-kira seperempat bagian aja. Ini aku iris-iris seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian ini aku sediakan satu lonjor daun bawang dan daun seledri. Kemudian aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Kalau udah sisihkan. Lanjut, ini aku tambahkan 2 siung bawang merah. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini, kemudian aku cincang kasar. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini aku tambahkan juga 2 siung bawang putih, kemudian aku iris tipis-tipis dan dicincang kasar juga ya. Kalau kalian suka pedas bisa kalian kasih irisan cabai ya teman-teman. Cuman untuk kali ini aku bikin yang versi nggak pedas. Lanjut, ini aku tambahkan wortel. Di sini aku gunakan setengah potong wortel karena kebetulan wortelnya ini ukurannya agak gede ya. Tapi kalau kalian gunakan wortel yang kecil, satu aja udah cukup ya teman-teman. Kemudian ini aku akan ceplok telur ayam. Di sini untuk sayurannya sengaja aku tambah telur ya teman-teman. Kalau kalian mau pure murni sayuran aja juga boleh. Ini aku gunakan sekitar 3 butir telur. Kemudian aku tambahkan sedikit garam ya. Lanjut, ini aku akan kocok telurnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau udah sisihkan. Nah, di sini udah aku siapkan bahan-bahannya. Aku gunakan ini kulit lumpianya, terus ini ada sayurannya, ada tambahan juga ya kaldu jamur, gula, garam serta lada bubuk. Kemudian ini aku akan tumis dulu untuk telurnya. Ini aku akan goreng or-ari ya teman-teman telurnya. Kalau udah matang untuk telurnya, aku akan angkat dan tiriskan terlebih dulu. Nah, ini udah matang, aku akan angkat dan sisihkan ya untuk telurnya. Kemudian aku tambahkan lagi sedikit minyak goreng. Aku akan tumis bawang merah, bawang putih. Untuk sayurannya kalian nggak harus sama dengan yang aku masak ya teman-teman. Kalian bisa gunakan varian sayur lainnya. Bisa juga kalian tambahkan toge ya. Kebetulan aku lagi nggak ada stok toge di rumah, jadi untuk togenya aku skip dulu. Nah, kalau ini udah layu, aku akan masukkan wortel yang udah aku serut tadi ya teman-teman. Ini karena wortelnya itu matangnya agak lama, jadi harus dimasak lebih awal. Aku tambahkan sedikit air ya teman-teman biar cepat empuk. Nanti kalau airnya udah menyusut, baru nanti aku akan masukkan sayuran lainnya ya. Kemudian aku tambahkan juga garam, kaldu jamur, gula, serta lada bubuk. Kemudian ini kan udah agak layu untuk wortelnya, masukkan juga kubisnya ya. Ini kubisnya itu cepat empuk teman-teman, jadi nggak perlu dimasak lama. Masak sampai layu aja ya. Nah, ini udah agak layu seperti ini.
Kemudian aku akan masukkan telur yang udah aku orak-arik tadi. Aduk-aduk. Kalau semuanya udah tercampur merata, jangan lupa kalian koreksi rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya rasanya belum pas, kalian tinggal tambahkan aja perbumbuannya ya. Dan untuk yang terakhir, tinggal masukkan aja daun bawang dan daun seledrinya. Aduk-aduk sebentar. Kalau udah seperti ini, tinggal matikan api, dan ini aku akan tunggu sampai sayurannya ini dingin ya teman-teman, baru nanti aku akan mulai untuk menggulungnya. Oke, di sini aku udah siapkan kulit lumpianya, tinggal masukkan sayuran yang udah ditumis tadi ya teman-teman. Ini udah dingin, kemudian digulung seperti ini. Atau kalau kalian mau dibentuk segitiga atau untuk segi empat juga boleh ya. Ini aku gulungnya memanjang aja biar lebih simple. Biar ini kulitnya tuh rekat, ini aku tambahkan tepung terigu yang aku kasih air, kemudian ini dijadikan olesan seperti ini ya teman-teman, dan hasilnya tuh seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Oke, ini lanjut, aku mau menggorengnya. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru masukkan lumpia yang udah kita bentuk tadi ya teman-teman. Ini aku masak separuh dulu, nanti sisanya di part kedua ya. Tunggu sampai bagian bawahnya itu kecoklatan seperti ini, baru kalian balik ya teman-teman. Ulangi yang pada yang satunya. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman, ini udah merata kecoklatan seperti ini, tinggal angkat dan siap untuk disajikan ya. Dan tadi masih ada sisa, ini aku lanjut mau menggoreng terlebih dulu. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, lumpia isi sayuran ala aku pun siap untuk disajikan. Sudah menyediakan daging sapi ya teman-teman. Kebetulan daging sapinya itu masih agak sedikit beku. Kalau menurutku dagingnya masih beku kayak gini itu lebih gampang dipotong ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka atau nggak ada daging sapi, kalian bisa gunakan juga daging ayam, daging kambing, atau daging bebek juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran daging sapinya ini aku potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tulis semua bahan-bahannya di sana. Lanjut, ini untuk bumbunya aku akan haluskan menggunakan blender aja ya teman-teman. Atau kalau kalian mau yang diulek juga nggak apa-apa, silahkan diulek. Sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Ini aku akan haluskan tapi jangan terlalu halus juga ya teman-teman, masih agak kasar biar ada sedikit teksturnya aja. Lanjut, di sini aku udah sediakan wajan, kemudian aku akan tumis terlebih dulu untuk bumbu yang udah aku haluskan, karena kebetulan tadi pas memblendernya aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Jadi ini aku tunggu sampai airnya tuh menyusut. Lanjut, aku akan masukkan bumbu kasarnya, ada lengkuas, serai, dan daun jeruk.
Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya, ada garam, kaldu bubuk, serta gula merah. Lanjut, aku akan masukkan daging sapi yang udah aku potong tadi ya teman-teman. Aduk-aduk. Ini aku masak sampai kadar air yang ada di daging sapinya itu menyusut ya teman-teman. Jadi agak lumayan lama juga. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang aja. Takutnya kalau menggunakan api terlalu gede nanti bisa gosong. Kemudian aku tambahkan sedikit lada bubuk. Lalu aku tambahkan juga sedikit lada hitam. Dan terakhir aku masukkan sedikit kunyit bubuk ya teman-teman. Untuk lada hitam kalian sesuaikan selera masing-masing aja ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka di skip untuk lada hitamnya. Kemudian aku akan aduk-aduk sampai air yang ada di dalamnya itu keluar dan menyusut ya. Nah, ini untuk bumbunya itu udah menyusut ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja. Karena kebetulan untuk daging sapinya kan belum matang, jadi harus dimasak beberapa saat lagi ya teman-teman. Tunggu sampai airnya itu mendidih, baru nanti aku akan masak dengan menggunakan api sedang ya teman-teman. Tidak lupa aku tutup. Nah, ini udah hampir menyusut kuahnya, jadi sesekali usahakan diaduk-aduk ya teman-teman biar tidak gosong bagian bawahnya. Kalau udah seperti ini jangan lupa tes rasa apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum kalian tinggal tambahkan aja. Ini untuk rica-rica daging sapinya udah mateng, kemudian siap untuk disajikan ya teman-teman. Atau buat kalian yang suka daun kemangi, untuk rica-ricanya kalian bisa tambahkan ya teman-teman. Sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Tapi buat teman-teman yang gak suka daun kemangi, kalian bisa skip ya di video aku selanjutnya. Di sini aku udah menyediakan daun bawang, kemudian ini aku akan iris-iris kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya ini aku akan iris dan cincang kasar 4 siung bawang putih. Buat kalian yang nggak begitu suka bawang putih, bisa digantikan dengan menggunakan bawang merah ya teman-teman. Ini sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan sisihkan. Selanjutnya ini aku akan rebus airnya terlebih dulu. Sambil nunggu airnya mendidih, ini aku akan potong tahunya. Di sini aku menggunakan tahu putih sekitar 1 potong ya. Jadi aku menggunakan tahu putih ini ukurannya lumayan besar. Jadi ini aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian 1 bagian lagi aku akan potong segitiga seperti ini menjadi 4 bagian. Jadi 1 potong tahu putih ini aku bagi menjadi 8 bagian. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini. Itu ada daging ayam cincang, atau kalau kalian mau menggunakan daging sapi atau kambing juga boleh. Selanjutnya ini airnya udah mendidih, kemudian aku akan rebus tahunya terlebih dulu. Kenapa tahunya aku rebus? Karena aku pengen teksturnya itu agak sedikit keras dan agak sedikit mengembang. Ini aku rebus sekitar 15 menit ya teman-teman. Jadi setelah sekitar 15 menit dan ini siap untuk aku tiriskan ya. Ini aku tunggu sampai tahunya ini dingin, baru nanti aku akan kasih isian. Nah, sambil menunggu tahunya dingin, ini aku akan marinasi dulu daging ayamnya. Kemudian ini aku tambahkan sedikit garam, lada bubuk, kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan sedikit kecap asin, 2 sendok tepung tapioka. Kemudian ini aku akan tambahkan juga daun bawang sedikit aja.
Nah, ini aku tambahkan juga putih telur. Ini aku gunakan 1 putih telur ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur merata, kemudian diamkan beberapa saat ya. Lanjut, ini tahunya udah dingin, kemudian aku akan buang bagian tengahnya kayak gini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini aku agak lebarin dikit ya biar bisa muat daging agak banyak. Ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena tahu putih itu mudah lembek. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini aku akan lubangi semuanya tahunya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku akan kasih isian daging yang udah aku marinasi tadi. Ini pelan-pelan aku becek-becek biar masuk ke dalam ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini aku tekan-tekan biar menempel sempurna. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Kemudian ini aku akan taruh ke dalam mangkok seperti ini. Kemudian nanti aku akan kukus ya. Jadi biar hasilnya lebih cantik, ini aku kukus aja. Sebenarnya kalian bisa merebusnya, cuman kalau direbus itu takutnya mudah rusak dan penampilannya tuh kurang menarik. Nah, ini aku kukus kira-kira 15 menitan ya, karena nanti masih mau aku masak. Sambil menunggu tahunya tadi aku kukus, ini aku akan tumis dulu bawang putih yang udah aku cincang tadi. Ini aku tumis sampai warnanya agak sedikit kecoklatan ya, atau sedikit kering seperti ini. Nah, setelah seperti ini aku akan ambil sebagian dan sebagian aku sisahkan. Kemudian ini aku tambahkan air secukupnya aja untuk kuah. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, kemudian kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan juga sedikit lada. Dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah aku kukus, penampilannya tuh lebih cantik kayak gini ya. Nah, ini setelah itu aku akan masukkan ke dalam kuahnya tadi ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ini aku masukkan di sini ya teman-teman. Jadi kalau dimasukkan kayak gini tuh penampilannya tuh lebih cantik daripada kalian tuh langsung direbus menggunakan air ya. Nah, ini aku karena ini udah matang, jadi ini aku rebusnya sebentar aja sampai bumbu di kuahnya itu meresap ya. Lalu aku akan masukkan daun bawang dan jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Nah, dan hasilnya seperti ini, bakso tahu ala-ala saya pun siap untuk disajikan. Dan ini kuahnya tuh seger banget teman-teman, dan penampilannya juga bikin menggoda selera. Ini cocok sekali dinikmati buat kalian yang pengen hidup sehat. Nah, ini aku tambahkan sedikit kuah. Tidak lupa juga ini aku akan taburi daun bawang goreng yang udah aku goreng tadi ya teman-teman. Dan ini tuh makin seger dan gurih kuahnya.